Kehabisan anggur, sediakan air dan menjadi anggur. Itulah peristiwa besar yang terjadi di perkawinan di Kana. Sebuah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang besar, di mana sebuah pesta yang besar, pesta perkawinan, tetapi belum selesai pesta, sudah habis anggurnya. Yesus diundang di sana. Yesus memberikan solusi, melakukan mujizat, dan mengajarkan tentang ketaatan. Bagaimana tidak? Menyedok air, memasukkan dalam tempayan, lalu menyajikan kepada pemimpin pesta. Bukanlah pekerjaan yang susah bagi para pelayan. Tetapi yang susah adalah karena para pelayan pada waktu itu mengerti betul bahwa mereka kehabisan anggur. Yang harusnya mereka pikirkan adalah solusinya mereka dapatkan anggur, mereka cedok di dalam tempayan, lalu mereka menyediakannya kepada pemimpin pesta. Tetapi ini diberikan arahan oleh Yesus kepada mereka untuk menyedok air, lalu menyediakannya kepada pemimpin pesta. Ini suatu hal yang mustahil, tetapi ketaatan para pelayan melakukan satu persatu apa yang diperintahkan kepada mereka menjadi sebuah peristiwa di mana mereka menyaksikan mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Suatu hari ada seorang tuan yang sedang mengajarkan kepada seorang pria. Seorang tuan ini memerintahkan kepada pria, di depannya ada sebuah bongkahan batu besar dan diperintahkan kepada pria ini untuk mendorong batu ini sekuat tenaga. Pria ini adalah pria yang taat. Lalu pria ini, singkat cerita, dia mendorong batu itu hari lepas hari, minggu lepas minggu, berbulan-bulan dia mendorong batu itu. Sampai satu titik pria ini menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sama sekali tidak ada perubahannya. Dia merasa gagal. Lalu dia protes kepada Tuhan ini, "Tuhan, aku sepertinya gagal. Apa yang Tuhan perintahkan kepadaku tidak mampu kulakukan. Karena batu yang Tuhan suruh dorong sampai saat ini sudah berbulan-bulan ku dorong, tapi tidak berpindah juga." Lalu Tuhan ini sambil tersenyum dan dia melihat seorang pria ini dan berkata, "Anakku, yang aku perintahkan kepadamu bukan memindahkan batu, tapi aku memerintahkan kepadamu untuk taat mendorong batu itu. Kamu merasa gagal, tapi cobalah lihat dirimu. Otot-ototmu makin besar, lenganmu makin kuat, oleh karena engkau dengan tekun mendorong batu itu dengan setia." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketaatan juga diuji kepada saudara dan saya. Seringkali fokus kita adalah kepada hasil, bukan kepada proses dan pada rencana Allah di dalam proses itu. Seorang pria ini memikirkan bahwa batu itu akan pindah ketika dia mendorong. Tetapi sang pembuat rencana memikirkan bagaimana membuat seorang pria ini kuat dengan sebuah tantangan yang ada di depannya. Apa yang dipikirkan juga oleh para pelayan di perkawinan di Kana pada waktu itu. Mungkin mereka gelisah. Bagaimana mungkin air disedok kemudian disediakan akan berubah menjadi anggur. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Tetapi ketaatan yang dilakukan mereka membawa suatu mujizat besar. Bukankah di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sering kali ingin menyelesaikan masalah. Kita sering kali ingin menghindari masalah. Kita sering kali merasa gagal karena mungkin sakit penyakit yang kita doakan gak sembuh. Karena mungkin apa yang kita rindukan gak tercapai. Karena mungkin kita merasa gagal di dalam pekerjaan, merasa gagal di dalam pendidikan, merasa gagal di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebetulnya, apakah betul itu gagal? Bukankah tugas saudara dan saya adalah taat pada prosesnya Tuhan? Sebab hasil telah ditentukan Tuhan di dalam proses itu. Oleh sebab itu saudara, berhenti merasa diri gagal. Sebab Tuhan tahu dan Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang direncanakannya menjadi sempurna.